Halo Sobat Muda Berprestasi, kembali saya Heru Toto hadir di STKIP Jombang TV. Mudah-mudahan kabar baik, kabar bahagia tentunya saya harapkan kepada seluruh Sobat Muda yang berprestasi. Hari ini kita ngomong atau ngobrol masalah prestasi. Tentunya kalau kita bicara prestasi, banyak sekali varian-varian yang harus kita kembangkan. Pagi hari ini atau saat ini kita akan bicara tentang prestasi mahasiswa STKIP PG Jombang, mereka yang tergabung di UKM Karawitan Puspita Laras. Telah hadir dua gadis cantik, bidadari cantik ya. Kenapa saya katakan bidadari? Karena selain mahasiswa ini punya prestasi, yang berdua ini juga punya talenta-talenta lain. Hari ini hadir ada Kartika Bakti Pratiwi. Apa kabar? Baik sekali, Bapak. Baik sekali ya. Di samping Kartika Bakti Pratiwi ada Nadia Elsa Fitri. Luar biasa. Senyumnya ini yang selalu bikin sesuatu sehingga prestasinya muncul ya. Oke. Sobat Muda Berprestasi, kenapa saya mengundang dua mahasiswi ini? Tentunya mereka berangkat dari UKM Karawitan Puspita Laras. Ada satu prestasi yang luar biasa yang membawa nama STKIP PG Jombang ke jajaran yang istilahnya bisa dikatakan luar biasa karena mereka membawa satu prestasi juara 2 lomba tari di Universitas Airlangga Surabaya. Oke, kalau boleh tahu ada cerita apa ini? Kok tahu-tahu saya dengar dan hari ini juga ada piala, Anda juara 2 ya, bukan Anda ya, maksudnya UKM Karawitan Puspita Laras ini juara 2 di bidang tari. Seperti apa ceritanya? Kami mengikuti lomba yang diadakan oleh UNER ya. Airlangga. Ya. Yang pertama ada 2 seleksi, Pak. Yang pertama seleksi online. Yeah. Yang kedua nanti kita tampil di Surabaya, lalu dinilai juri, baru ada pengumuman nanti juara 1. Jadi ada beberapa tahapan ya, tidak langsung Anda duel meet dengan tim-tim dari perguruan tinggi lain. Iya. Jadi yang pertama kita itu ada seleksi online. Jadi kita mengirim video kita itu di YouTube. Nah, nanti ada seleksi online, nanti diumumkan bahwa nanti perguruan ini yang akan lolos pada tahap selanjutnya, yang akan tampil langsung di Universitas Airlangga nanti Surabaya. Gitu ya. Ya. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah seleksi online dan berikutnya tim yang dianggap terbaik diundang di Universitas Airlangga Surabaya. Oke, Kartika, Anda datang ke UNER Surabaya berapa orang itu? Satu tim? Satu tim 4 orang, Pak. 4 orang ya? Satu tim 4 orang. Bagaimana pertama kali memilih mereka bisa mewakili UKM Karawitan Puspita Laras seperti apa? Tentu saja ada rasa bangga. Ada rasa bangga ya? Karena kami mewakili kampus STKIP PGRI Jombang untuk berkompetisi di bidang nasional. Di tentunya lingkup nasional ya? Iya. Oke. Kira-kira modal awal apa? Jadi artinya kan kita tidak serta-merta menang ya, tapi ada modal awal yang tentunya modal awal ini bisa menjadi tiket kita untuk menang. Seperti kayak latihan, terus bagaimana kaderisasi para pelakon tari tadi ya. Seperti apa kalau boleh tahu? Yang pasti dari awal kita masih mahasiswa baru kan, kita sudah ditempa ya Pak, ditempa dengan latihan. Karena kita juga banyak sekali event yang ada di baik intern maupun eksternal. Nah, nanti dari situ kita juga masih memilih mana sih penari yang paling terbaik di antara semua penari. Ya pasti penari-penari di UKM itu pasti banyak yang terbaik ya Pak. Tapi kan akhirnya kita memilih mana ini yang mau kita setorkan atau kita majukan untuk lomba di Gitu ya. Terus pada saat Anda berangkat ke Surabaya itu sebetulnya sudah ada target nggak bahwasanya menang Kartika?
Tentu ada Pak, kita Ada target ya? iya, Ada harus, rasa percaya diri ya? iya, kita percaya diri, optimis, kita bisa menyabat gelar juara di INEF. Gelar juara. Iya. Jadi begitu piala ini Anda terima dengan satu tim, itu bagaimana perasaan teman-teman anggota UKM yang lainnya, juga bagaimana perasaan pendamping Anda UKM? Saya nggak tahu siapa pendamping Anda, tentunya juga punya rasa bangga ya, bahwasanya UKM binaannya bisa meraih prestasi itu ya. Lalu kira-kira ada pesan moral apa, yang disampaikan agar kegiatan-kegiatan seperti ini selalu menjadi prestasi rutin di UKM Karawitan Puspita Laras? Ya, yang pasti menurut saya yang pasti jangan pernah lupakan untuk selalu bekerja keras ya Pak. Yang pasti karena kita juga latihannya terus menerus, nggak kenal pagi siang bahkan sampai kita malam hari itu juga kita masih latihan karena mempersiapkan untuk lomba-lomba itu. Gitu ya. Lalu berikutnya Kartika, kalau boleh tahu ya, sekarang kan posisi adalah masa-masa pandemi. Tentunya kegiatan yang bersifat terbuka atau kita festival secara umum itu sudah dikurangi. Kira-kira kiat-kiat apa yang dilakukan oleh UKM Karawitan Puspita Laras untuk tetap mengasah keterampilan seperti apa? Untuk latihan karena memang dibatasi Pak, jadi kita tetap latihan di secara online, tapi basicnya bukan bermain, tapi kita lebih seperti mengenal alat-alat gamelan, belajar tarian baru di rumah, seperti itu. Iya. Sobat muda berprestasi, tentunya apa yang disampaikan Kartika Bakti Pratiwi, juga Nadia Elsa Fitri, ini tentunya bagi para pemirsa, tentunya sobat muda yang ingin berprestasi, ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Apapun bentuknya, apapun suasananya, kita masih bisa meraih prestasi. Oke. Sekarang kalau istilahnya mungkin kalau kita bicara yang tadi juara ya, yang juara mungkin sampai nanti malam pun juga istilahnya tidak akan selesai karena ada perasaan yang luar biasa, perasaan yang bangga. Sekarang kita berbicara tentang UKM Karawitan Puspita Laras. Oke. Sebetulnya seperti apa sih Karawitan Puspita Laras ini? Padahal kalau kita bicara fokusnya lebih fokus pada bermain musik atau gamelan. Tapi kenapa Karawitan Puspita Laras ini lebih mengembangkan pada sisi tari? Seperti apa ini ceritanya? Ya, UKM Karawitan kan memang basicnya itu musik tradisi ya Pak. Nah, musik tradisi ini tuh bisa digunakan untuk mengiringi berbagai misal tarian atau ludruk. Sehingga dengan adanya tujuan yang semakin ingin berkembang, kita melebarkan sayap dengan memberikan atau berkontribusi dengan melalui tarian dan latihan yang lain yang diiringi dengan musik gamelan kita. Karena di UKM Karawitan Puspita Laras ini kan ada dua unit ya, unit musik dan unit tari. Kira-kira kalau kita bicara perekrutan anggota baru dari Mamba itu, mereka lebih tertarik pada sisi seni musik atau mereka tertarik pada tari? Seperti apa? Dua-duanya punya entertainment. Dua-duanya punya manut tersendiri ya. Jadi artinya tidak kita mungkin mendapat sekitar 60 maba ya, masa baru, yang 40 tari, yang 10 pemusik, tidak ya, sama-sama seimbang. Bahkan ada yang satu orang itu dua ya, mengikuti dua latihan. Ya, baik dari sisi gamelan, etnik tadi, juga sisi tari juga. Karena misi kita juga bukan hanya mencetak mahasiswa yang bisa bermain gamelan, tapi juga mengembangkan sayapnya juga. Kartika ini mungkin juga pengurus UKM juga ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu bagaimana sih sebetulnya menanamkan rasa cinta kepada generasi muda kita, karena dianggap gamelan ini bagian dari itu masa-masa kolonial atau masa-masa penjajahan. Sekarang lebih kepada musik-musik etnik atau musik-musik diji. Bagaimana rasa kita atau cara kita menarik para mahasiswa baru untuk mencintai musik gamelan dan tari seperti apa, Kartika? Untuk musik gamelan, memang persepsi anak muda zaman sekarang itu kan kuno. Gamelan itu kuno. Padahal jika ditelisik lagi, gamelan itu bisa dimodifikasi. Dalam arti bisa diolah lagi seni musiknya jadi lebih modern, didukung dengan tarian yang lebih semi modern ya, bervariasi seperti itu. Jadi nggak monoton, persepsi itu
kuno gitu, gamelan kuno. Jadi kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan Kartika Bakti Pratiwi ini adalah bagaimana sih sebetulnya UKM Karawitan Puspita Laras ini mampu merevolusi diri. Jadi artinya bagaimana istilahnya sesuai dengan tingkat kebutuhan sekarang ini. Jadi supaya etnik atau musik gamelan ini dicintai, coba kita varian dengan modern. Ya, artinya dulu bagaimana sih sebetulnya musik ini yang hanya cukup mendampingi sinden untuk melantunkan gending atau yang lainnya, tapi bagaimana musik ini mampu juga mengiringi model-model atau istilahnya musik-musik yang istilahnya yang disukai anak muda sekarang ini. Ini adalah bagian dari sebetulnya UKM Karawitan Puspita Laras mengembangkan diri. Kalau kita bicara tentang UKM Karawitan Puspita Laras ya, tentunya ada masa-masa yang tentunya juga bisa dikatakan masa pasang juga masa surut ya. Nah, seperti apa? Artinya di saat kita posisi masa pasang ini, eksistensi dari UKM Karawitan Puspita Laras terjaga. Di saat surut, kita juga punya cara-cara seperti apa membangkitkan generasi atau peserta UKM tadi tetap untuk punya aktivitas dan kreativitas seperti apa ini? Esa? Kita tetap menjaga hubungan baik secara online maupun secara offline. Kita tetap ke UKM tapi tidak secara berbondong-bondong gitu Pak. Gitu ya. Ya, jadi kita tetap menjalin hubungan dan lain-lain seperti itu. Terus kalau boleh tahu bagaimana istilahnya senior atau alumni dari UKM Karawitan Puspita Laras ini mereka dikaryakan untuk bisa mengembangkan UKM kita seperti apa? Untuk para alumni atau para senior kita itu selalu masih berkontribusi dalam setiap karya-karya yang dihasilkan oleh UKM Karawitan. Jadi kita tidak pernah meninggalkan senior-senior kita karena senior itu yang memberi kita ilmu dari awal dulu yang sebelumnya belum bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Artinya membangun jejaring dengan senior, dengan para alumni UKM Karawitan Puspita Laras tetap terjaga ya. Kalau boleh tahu dengan cara apa? Artinya mereka kita undang 3 bulan sekali atau mungkin setiap hari ulang tahun UKM atau seperti apa? Kontribusi mereka itu diberikan kepada UKM Karawitan Puspita Laras. Pada saat kita bermain gamelan, kita latihan itu kadang senior juga datang ke UKM. Datang ke UKM ya? Iya, memberikan dukungan, terus memberikan kayak pelajaran baru, ngajari gitu Pak. Artinya pembangunan militansi di UKM Karawitan Puspita Laras itu tetap terjaga ya? Iya. Itu luar biasanya. Dan teman-teman atau sobat muda yang berprestasi untuk wilayah Jombang dan sekitarnya, kalaupun Anda akan sering terus menonton STKIB Jombang TV, ada beberapa hal yang tentunya bisa dilakukan untuk bisa seperti apa kita mampu meraih prestasi ini. Oke, saya dengar juga bahwasanya di antara yang lomba nari ini, yang ikut festival tari ini juga ikut timnas, bener? Siapa ini? Ersa atau Kartika? Saya. Kartika, luar biasa. Selamat ya Kartika. Ternyata kasih. Anda punya potensi prestasi lain, yaitu di bidang PKM. Kenapa? Artinya di saat Anda sibuk di UKM Karawitan Puspita Laras, tapi Anda juga menyempatkan diri untuk bergabung dengan teman-teman prodi lain dalam bidang PKM. Seperti apa ceritanya ini? Jadi PKM ini berhubungan dengan PKM pengabdian kepada masyarakat, di mana kami dan tim memberikan pelatihan bagaimana cara membuat batik jungkur dari pewarna alami, Pak. Iya. Jadi kita itu memberikan pelatihan ke masyarakat Kudo, Jombang. Di sana kita bermitra dengan ibu-ibu PKK. Bermitra dengan ibu-ibu PKK ya. Iya. Jadi artinya sobat muda berprestasi Jombang ini adalah bagian dari contoh, sekali lagi saya katakan ini adalah sebagian dari contoh. Mereka konsen di bidang kesenian, tapi mereka juga punya talenta lain di bidang PKM dan itu membawa nama harum STKIP PG Jombang dalam bidang PKM. Dan hebatnya lagi, tim ini masuk ke timnas. Iya, luar biasa. Sekali lagi ini saya tidak bisa membayangkan rasa haru saya kepada penonton semuanya bahwasanya di samping saya ini prestasinya luar biasa. Oke, kalau boleh tahu cerita sedikit saja pengalaman timnas Anda berkompetisi dengan perguruan tinggi lain seperti apa?
Jadi sebelum ke tahap PIMNAS kita diseleksi dulu. Itu namanya monitoring. Monitoring ya. Namun karena memang dalam kondisi COVID ini seluruh rangkaian PKM tahun 2020 dilaksanakan secara daring. Secara daring ya. Iya. Oke, tidak mengurangi semangat ya walaupun daring ya. Tentu tidak, Pak. Malah Tidak. semakin berkobar, Pak. Berkobar ya. Iya. Oke. Oke. Bicara hasil ya. Kalau kita bicara hasil tentunya pengen kita tuh hasilnya maksimal. Kalau boleh tahu kemarin di PIMNAS dapat ranking berapa itu? Untuk ranking tidak disebutkan, Pak. Tidak disebutkan ya. Iya. Tapi tingkat partisipasi PIMNAS itu yang disebutkan ya. Iya, benar. Ada penghargaan bahwasanya Anda bersama tim mewakili STKIP PBG Jombang dalam kegiatan PIMNAS 2020. Oke. Kalau istilahnya Ersa sama Kartika ya, kira-kira apa yang bisa diberikan kepada sobat muda berprestasi Jombang yang ingin mengikuti jejak seperti Anda berdua? Ersa dulu silakan. Untuk semua teman-teman, mahasiswa ataupun semua pelajar yang di Jombang, tetap semangat untuk berkarya, jangan pernah malu, selalu percaya diri, tunjukkan bakat yang kalian punya. Kalau Kartika seperti apa, ayo? Kalau saya tetap semangat untuk teman-teman, jangan malu untuk tetap menunjukkan bakat dan minatnya, dan tetap berkarya untuk sobat muda Indonesia. Dan tentunya bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan diri, silakan Anda bisa bergabung di STKIP PBG Jombang, tentunya bergabung di UKM Karawitan Puspita Laras. Oke. Sobat muda berprestasi, demikian wawancara saya dengan dua mahasiswa yang berprestasi, Kartika Bakti Pratiwi dan Nadia Elsa Fitri. Mudah-mudahan tampilan ini membangun inspirasi Anda semuanya. Salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh. Sobat muda berprestasi. Saksikan terus STKIP Jombang TV. Oke.